mengenal 3 macam tepung terigu. Yang pertama ada cakra kembar, segitiga biru, dan kunci biru. Sebelum itu, klik like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Hari ini saya tidak membuat video masak-masak atau membuat kue, tapi hari ini saya akan memperkenalkan 3 macam tepung terigu sesuai kegunaannya masing-masing dalam membuat kue dan masakan. Yang pertama di sini ada tepung terigu cakra kembar. Yang kedua, tepung terigu segitiga biru atau tepung terigu serbaguna. Yang ketiga, tepung terigu kunci biru. Kita akan bahas tepung terigu yang pertama dulu, yaitu tepung terigu cakra kembar. Di sini dituliskan tepung terigu cakra kembar, yaitu tepung terigu untuk membuat roti dan mie. Untuk kandungan vitaminnya ada vitamin B1, vitamin B2, asam folat, dan zat besi. Kenapa dia disebut dengan tepung terigu protein tinggi? Karena di sini proteinnya sangat tinggi, 13 gram. Ini perhatikan. Di sampingnya ada total lemak, karbohidrat, natrium, dan di sini proteinnya ada 13 gram sehingga dia disebut dengan tepung cakra kembar. Untuk tepung terigu cakra kembar ini cocok dalam pembuatan seperti roti, donat, pizza, dan pembuatan mie. Karena dia memiliki protein yang lebih tinggi dari kedua tepung terigu seperti segitiga biru dan kunci biru. Tetapi tepung terigu ini memiliki kelemahan. Dia cepat sekali berjamur dalam membuat kue dan tidak tahan lama. Lanjut kita ke tepung terigu yang kedua, yaitu tepung terigu segitiga biru. Sering juga disebut dengan tepung terigu serbaguna atau all purpose. Tepung terigu ini cocok untuk aneka macam kue. Ini serbaguna, bisa digunakan untuk kue kering atau juga bisa digunakan untuk baulu. Tapi sebaiknya untuk kue kering jangan menggunakan tepung terigu ini. Untuk tepung terigu ini cocok digunakan untuk kue baulu atau cake. Tapi untuk donat dan roti atau mie ada juga yang menggunakan tepung terigu segitiga biru ini karena dia serbaguna. Kenapa dia disebut dengan tepung terigu serbaguna? Di sini proteinnya, kandungan proteinnya lebih rendah dari cakra kembar, yaitu 10 gram. Untuk tepung terigu ini saya sangat menganjurkan dalam pembuatan baulu atau cake. Kalau pembuatan kue kering ada yang menggunakan tepung terigu segitiga biru, tapi biasanya dicampur dengan tepung maizena agar kue keringnya lebih lembut. Dan ada juga yang menggunakan tepung terigu segitiga biru untuk kue kering seperti kue lebaran. Itu tepung terigunya disangrai terlebih dahulu sehingga dia mendapatkan tekstur yang renyah. Tepung terigu ini serbaguna karena kandungan proteinnya sangat sedang, 10 gram, tapi sebaiknya lebih dikhususkan untuk pembuatan kue baulu atau cake. Ini lebih bagus. Untuk kue kering saya tidak menyarankan. Tapi kalau mau ada yang menggunakan tepung terigu ini membuat kue kering silahkan, atau
Untuk membuat donat atau roti juga silahkan sesuai selera. Lanjut kita ke tepung terigu yang ketiga, yaitu kunci biru. Tepung terigu ini di sini sudah tertulis untuk pembuatan kue kering seperti kue lebaran, nastar, kastangel, macam-macam kue kering, dan bisa juga untuk cake yang sangat lembut serta pembuatan biskuit. Di sini kunci biru tertulis vitamin B1, B2, asam folat dan zat besi, dan untuk satu bungkus ini masing-masing yang saya berikan contohnya beratnya 1 kilo. Dan di sini kenapa dia dibilang kunci biru atau pro rendah, karena di sini proteinnya rendah 10 gram 17%. Silahkan dibaca, di sampingnya sudah ada tertulis catatannya. Untuk tepung terigu kunci biru ini saya lebih menganjurkan untuk pembuatan kue kering, untuk kue lebaran. Untuk cake itu ada cake yang tertentu saja seperti biskuit. Kenapa menggunakan tepung terigu ini? Karena dia teksturnya lebih renyah dan kandungan proteinnya sangat rendah, sehingga dalam pembuatan kue kering kita tidak perlu menyangrainya atau mencampurnya dengan tepung maizena, kecuali memang pembuatan kue kering itu ada yang menggunakan tepung maizena. Untuk pembuatan kue kering ini kita tidak perlu menyangrainya lagi, langsung kita adon saja. Dan kelebihan kunci biru ini dia tahan lama, contohnya kue kering itu tahan berbulan-bulan dan tidak mudah berjamur karena kadar airnya lebih rendah. Jadi sesuai fungsinya di sini tepung terigu, saya susun terlebih dahulu. Di sini cakra kembar untuk pembuatan roti, pizza, donat, dan mie, dan segitiga biru atau serbaguna. Bisa dibuat kue bolu atau yang sejenis sponge cake, ataupun bisa juga digunakan untuk membuat donat atau roti, tergantung selera masing-masing, tapi saya tidak menganjurkan. Untuk donat dan roti mungkin saya lebih menganjurkan menggunakan cakra kembar. Dan untuk kunci biru ini saya lebih menganjurkan dalam pembuatan kue kering, karena dia teksturnya akan bertahan lebih lama, tidak mudah berjamur, karena kandungan proteinnya lebih rendah dari kedua tepung terigu ini. Kalau ada yang kurang jelas tentang 3 macam tepung terigu ini, silahkan komen di bawah ini. Nanti kalau bisa saya jawab pertanyaannya. Dan untuk kunci biru, sekali lagi saya khususkan hanya untuk kue kering. Ini menggunakannya tidak perlu disangrai lagi, langsung dibikin adonan saja, dan tekstur adonannya sangat renyah sekali dan bisa tahan lama, tidak mudah berjamur. Ketiga tepung terigu ini sangat mudah didapat di toko-toko kue atau di supermarket. Untuk merek terserah saja, tapi biasanya seperti ini semua, contohnya kunci biru, segitiga biru, dan cakra kembar. Tadi saya lupa, untuk segitiga biru ini bisa digunakan untuk pembuatan kue brownies panggang atau brownies kukus. Kemarin banyak yang nanya kenapa menggunakan tepung terigu pro sedang, karena kue brownies atau
sejenis baulu, ini lebih cocok menggunakan tepung terigu segitiga. Saya kira cukup untuk penjelasan saya tentang 3 macam tepung terigu. Ini berdasarkan pengalaman saya dalam memasak dan bikin kue. Kalau ada yang lebih berpengalaman dari saya, silahkan sesuai selera masing-masing menggunakan 3 macam tepung terigu ini. Dan kalau ada yang kurang jelas atau ditanyakan, silahkan komen saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.